Shalom, selamat pagi dan selamat bertemu di dalam Kalmalian Morning Prayer pada pagi hari ini. Kita akan melanjutkan pembahasan kita di 2 Tawarikh pasal 7. Kami persilakan. Setelah Salomo mengakhiri doanya, api pun turun dari langit memakan habis korban bakaran dan kurban sembelihan itu, dan kemuliaan Tuhan memenuhi rumah itu. Para imam tidak dapat memasuki rumah Tuhan karena kemuliaan Tuhan memenuhi rumah Tuhan. Ketika segenap orang Israel melihat api itu turun dan kemuliaan Tuhan meliputi rumah itu, berlututlah mereka di atas lantai dengan muka mereka sampai ke tanah, lalu sujud menyembah dan menyanyikan syukur bagi Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Lalu raja bersama-sama seluruh bangsa mempersembahkan korban sembelihan di hadapan Tuhan. Sebagai korban sembelihan, Raja Salomo mempersembahkan 22.000 ekor lembu sapi dan 120.000 ekor kambing domba. Demikianlah raja dan seluruh bangsa mentapiskan rumah Allah. Para imam telah siap berdiri pada tempat mereka. Begitu pula orang-orang Lewi telah siap dengan alat-alat musik untuk memuliakan Tuhan, yakni alat-alat musik yang dibuat Raja Daud untuk mengiring nyanyian syukur bagi Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Setiap kali mereka ditugaskan Daud menyanyikan puji-pujian, dalam pada itu para imam berdiri berhadapan dengan mereka sambil meniup nafiri, sedang segenap orang Israel berdiri. Salomo menguduskan pertengahan pelataran yang di depan rumah Tuhan, sebab disitulah diolahnya segala korban bakaran dan lemak korban keselamatan. Sebab mezbah tembaga yang dibuat Salomo tidak dapat memuat korban bakaran dan korban sajian dan segala lemak korban. Pada waktu itu juga Salomo mengadakan perayaan Pondok Daun selama 7 hari bersama-sama dengan seluruh Israel, suatu jemaah yang amat besar, dari jalan masuk ke Hamat sampai ke sungai Mesir. Pada hari yang ke-8 mereka mengadakan perkumpulan raya, karena mereka telah merayakan pentahbisan mezbah selama 7 hari dan perayaan Pondok Daun selama 7 hari. Pada hari yang ke-23, bulan ke-7, disuruhnya bangsa itu pulang ke kemah-kemah mereka sambil bersuka cita dan bergembira atas kebaikan yang telah dilakukan Tuhan kepada Daud, kepada Salomo, dan kepada orang Israel umatnya. Demikianlah Salomo menyelesaikan rumah Tuhan dan istana raja, dan berhasil melaksanakan dalam rumah Tuhan dan dalam istananya segala sesuatu yang timbul dalam hatinya. Kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Salomo pada malam hari dan berfirman kepadanya, "Telah aku dengar doamu dan telah aku pilih tempat ini bagiku sebagai rumah persembahan. Bila mana aku menutup langit sehingga tidak ada hujan, dan bila mana aku menyuruh belalang memakan habis hasil bumi, dan bila mana aku melepaskan penyakit sampar di antara umatku, dan umatku yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Sekarang mataku terbuka dan telingaku menaruh perhatian kepada doa dari tempat ini. Sekarang telah kupilih dan kukuduskan rumah ini, supaya namaku tinggal di situ untuk selama-lamanya. Maka mataku dan hatiku akan ada di situ sepanjang masa. Mengenai engkau, jika engkau hidup di hadapanku, sama seperti Daud ayahmu, dan berbuat sesuai dengan segala yang kuperintahkan kepadamu, dan jika engkau tetap ikuti ketetapan dan peraturanku, maka aku akan mengukuhkan tahta kerajaan sesuai dengan perjanjian yang telah kuikat dengan Daud ayahmu dengan berkata, takkan terputus keturunanmu yang memerintah atas Israel. Tetapi jika kamu ini berbalik dan meninggalkan segala ketetapan dan perintahku yang telah kuberikan kepadamu, dan pergi beribadah kepada Allah lain dan sujud menyembah kepadanya, maka aku akan mencabut kamu dari tanahku yang telah kuberikan kepadamu, dan rumah ini yang telah kukuduskan bagi namaku akan kubuang dari hadapanku, dan akan kujadikan kiasan dan sindiran di antara segala bangsa. Dan setiap orang yang lewat rumah
yang amat ditinggalkan ini akan tertegun dan berkata, apakah sebabnya Tuhan berbuat yang demikian kepada negeri ini dan kepada rumah ini? Maka orang akan berkata, sebab mereka meninggalkan Tuhan, Allah nenek moyang mereka, yang membawa mereka keluar dari tanah Mesir, dan sebab mereka berpegang pada Allah lain, dan sujud menyembah kepadanya, dan beribadah kepadanya. Itulah sebabnya ia mendatangkan segala malapetaka ini ke atas mereka. Ya, terima kasih. Pada 2 Tawarikh pasal 7, ini adalah bagian juga yang terpenting dari semua penyelesaian pembangunan Bait Allah. Kemudian dilanjutkan dengan permohonan doa Salomo, dan Tuhan mengabulkan semua apa yang dirindukan dengan beberapa persyaratan. Nah, masuk ke 2 Tawarikh pasal 7 ini, dalam penyelesaian pembangunan Bait Allah di Yerusalem oleh Salomo, dimulai pentabisan Bait Allah, diakhiri dengan ada suatu janji dan peringatan Allah kepada Salomo. Itu nanti kita akan masuk ke sana, yaitu pada ayat yang ke-14. Nah, pada ayat 1-3, ini merupakan suatu perwujudan manifestasi daripada kehadiran Allah setelah Salomo berdoa pada pasal sebelumnya, di mana api turun dari langit menghanguskan korban bakaran, dan di situ kemuliaan Tuhan memenuhi rumah itu. Ini adalah suatu perkenanan Tuhan terhadap apa yang telah diperbuat daripada Salomo. Nah, di sini respon umat dengan menyembah dan memuji Tuhan atas kebaikan. Katakan di situ, melihat begitu besar kasih setianya, dan diingatnya Allah hadir ketika umatnya dengan hati tulus dalam berdoa dan penyembahan. Ini pada ayat yang ketiga. Kemudian kita melihat berikutnya ayat yang ke-4-10, itu menggambarkan korban yang dibawa Salomo dan seluruh umat dalam jumlah yang sangat besar, sebagai ucapan syukur dan pengabdian pada Allah, dirayakan selama 14 hari, Pondok Daud 7 hari dan berikutnya. Ini menggambarkan bahwa sukacita umat Israel pada saat itu sangat luar biasa, melihat kebaikan, kebijaksanaan Allah yang telah berlaku di dalam kehidupan umatnya, menuntun dari bangsa Israel dari Mesir sampai ke tanah perjanjian. Juga Allah telah berbuat banyak kepada Daud, seperti apa yang telah tertulis, apa yang telah dijanjikan Tuhan kepada Daud. Nah, ini adalah suatu pelajaran bagi umat untuk bisa belajar mempersembahkan hidup kita secara baik dan bentuk yang benar dalam bentuk ucapan syukur atas semua kebaikan Allah yang telah diterimanya. Di mana kalau dalam antitipenya, di mana Kristus telah menjadi korban bagi penebusan dosa umat manusia, yang di mana Allah dan manusia terputus, tidak ada koneksi sama sekali, tapi karena pengorbanan daripada Kristus sendiri, kebaikan Allah sendiri berinisiatif untuk menjangkau manusia. Sebaiknya memang kita mau belajar mempersembahkan hidup kita sebagai bentuk ucapan syukur di hadapan Allah. Nah, kalau kita melihat ayat 11-22, itu berisi janji. Di samping janji ada suatu peringatan kepada Salomo. Janjinya apa? Yaitu janji, jika umatnya tetap merendahkan diri dan berdoa, tetap mencari wajahnya, bahkan bertobat dari dosa-dosa mereka. Karena apa? Kelahiran baru itu peristiwa yang sekali, tetapi proses pembaharuan hidup baru itu setiap saat dan selalu berjalan, di mana kita melakukan dosa, bertobat dan minta ampun. Di sini peringatan bagi umat Israel untuk bertobat dari dosa mereka setiap kali mereka melakukan suatu perbuatan kekilafan di hadapan Tuhan. Ini merupakan peringatan akan ketidaktaatan umatnya. Allah juga memperingatkan Salomo dan umat Israel, jangan menyembah ilah lain.
Sebab apa? Dengan menyembah ilah lain akan mengalami suatu kehancuran, bahkan pengusiran dari tanah yang telah diberikan Allah kepada mereka. Bahkan dihancurkanlah semua bait Allah itu sehingga menjadi bahan ejekan dari orang-orang. Sampai orang bertanya, kenapa Allah melakukan hal ini? Karena apa? Salah satu perbuatan yang dilakukan umat Israel yaitu beralih dari Allah Yahweh yang dia sembah Allah tunggal kembali kepada ilah-ilah pada zaman sebelumnya. Untuk itulah ini adalah suatu juga respon bagi kita semua untuk tetap mengutamakan Tuhan lebih dari segala sesuatu. Dalam setiap persoalan hidup kita, dalam menghadapi sebuah permasalahan, kita tetap berpaut pada Allah dan mengandalkan hidup kita hanya pada Allah satu-satunya yang telah menyelamatkan diri kita. Karena apa? Setiap penyimpangan itu dikatakan di situ menjadi suatu penekanan pentingnya kita untuk taat dan setia kepada Tuhan. Dan juga memperingatkan jemaat akan konsekuensi dari apa dosa penyembahan berhala itu sangat fatal. Bagi Tuhan, hal itu amat tidak layak dan tidak berkenan. Nah, jelas penekanan pada ayat yang ke-14 dikatakan, dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, ya kita merendahkan diri, berdoa, dan selalu mencari wajahnya, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengarkan dari surga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Nah, ini adalah jaminan daripada Tuhan sendiri. Kalau setiap saat kita ingat dan sadar apa yang menjadi kehendak Tuhan kita lakukan, dan kita tetap berbalik, Tuhan tetap akan melindungi, karena kasih-Nya yang luar biasa tak terkalahkan, karena karakter Allah sendiri adalah kasih yang telah berinisiatif untuk menjangkau kehidupan kita. Untuk itulah pada pagi hari ini amanat teks di sini adalah kehadiran Allah dalam kehidupan umat-Nya. Itu nampak sekali ya dalam mulai proses pembangunan bait Allah sampai terjadi itu, sampai Allah berkenan, sampai Allah sendiri menyatakan aku akan tinggal diam di sana. Nah, ini diharapkan umat-Nya tetap mempunyai kerendahan hati di hadapannya dan tetap setia, tidak berbelok dan menyembah ilah lain. Karena apa? Kesetiaan Allah terhadap janjinya. Allah tetap, kalau kita melihat dari proses dari awal, ternyata Allah selalu mengenapi janjinya dan setia dan memelihara, menghidupi apa yang telah dijanjikan kepada umat-Nya, juga kepada kita. Ialah kita belajar mempersembahkan diri yang terbaik bagi Allah. Seperti Salomo telah melambangkan persembahan yang diberikan luar biasa banyaknya, ya juga umat. Karena apa? Mereka betul-betul tergerak dari hati mereka yang terdalam atas kebaikan Allah yang telah berlaku di dalam hidupnya. Nah, sebagai aplikasi pada pagi hari ini, marilah kita evaluasi, sudahkah saya dan saudara itu belajar mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan dan tetap setia, taat, dan tulus kepadanya. Tuhan Yesus memberkati. Ya, terima kasih Dr. Paul yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Ialah kita mau berkomitmen pagi hari ini untuk mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup, yang kudus. Bapa, aku persembahkan tubuhmu. Persembahan yang hidup, kudus.
berkomitmen untuk memberi hidup kita, diri kita, seluruh aspek hidup kita, masa depan kita untuk dipersembahkan bagi kemuliaan Tuhan, supaya kita boleh menyembah Tuhan dengan hati yang tulus, hati yang selalu haus akan Tuhan, hati yang terus hidup di dalam kebenaran. Mari kita bersama berdoa. Bapa Surgawi, aku bersyukur Tuhan, firman-Mu yang selalu mengingatkan untuk mempersembahkan tubuh ini sebagai bait Roh Kudus yang terbaik untuk Tuhan, dengan setia, dengan ketulusan, dengan kerinduan yang dalam untuk terus menyembah Tuhan, untuk terus hidup menyenangkan hati Tuhan, memuliakan Tuhan dalam seluruh aspek hidup kami. Ketika kami mengalami Tuhan kelemahan daging, ketika kami mengalami Tuhan tawar hati, biarlah Tuhan kami terus dipenuhi kembali dengan Roh-Mu untuk terus memenuhkan hati kami dengan kehausan dan komitmen untuk hidup di dalam kebenaran. Tuhan, sucikan, kuduskan hidup kami supaya kami menjadi berkenan Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau baik, sungguh amat baik. Kami mau hari ini menjadikan tubuh kami memuliakan Tuhan, dan semua kegiatan kami untuk kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur.